Dan ternyata setelah saya mulai mengkaji Islam, ilmu-ilmu Barat tadi semua sudah diajarkan juga di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, diantaranya tadi tentang bagaimana melayani pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Agung Nugroho Sisanto. Nah, kali ini kita diskusinya di outdoor dulu. Karena kebetulan saya dan keluarga lagi ada di Dekaliurang Resort. Jadi ini merupakan resort baru di Jogja. Nah, topik bahasan kita kali ini sangat erat kaitannya juga dengan pelayanan ya. Jadi kebetulan saya nginep di sini dan industri hospitality erat kaitannya dengan industri layanan. Nah, artinya ternyata syariat Islam juga mengatur tentang standar layanan di dalam melayani pelanggan. Jadi konsep service quality sebelum Barat menetapkan ya service yang bagus, ternyata Islam jauh lebih dulu ya, sudah sejak 1400 tahun yang lalu tentang bagaimana menjadi seorang pribadi yang berakhlak mulia. Nah, akhlak mulia ini juga erat kaitannya dengan kita sebagai pebisnis untuk melayani pelanggan. Nah, artinya Islam sangat paripurna sekali mengatur tentang bahkan sampai bersikap ya, diatur syariat-syariat Islam tentang bagaimana kita berperilaku kepada orang lain ya. Nah, dan itu semua adalah sunatullah, terutama bagi Anda yang ingin membangun bisnis, di mana dengan kita memberikan layanan yang baik, itu akan membuat bisnis kita semakin dipercaya dan akan semakin banyak pelanggannya. Nah, keteladanan ini merupakan keteladanan Rasulullah SAW, merupakan seorang pribadi mulia yang memiliki akhlak yang sangat mulia dan patut kita contoh. Nah, beberapa akhlak Rasulullah dalam Customer Relationship Management atau CRM ini setidaknya ada 5 ya yang bisa kita terapkan juga di perusahaan kita. Yang pertama adalah amanah dan menepati janji ya. Amanah ini merupakan akhlak Islami juga, dan kita tahu ketika kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang amanah ya, akan melahirkan kemampuan kepercayaan pelanggan ya. Pelanggan menjadi percaya karena kita bisa memenuhi harapan-harapan pelanggan. Nah, dan ini juga sebenarnya sudah diajarkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 34. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Nah, hukum bersikap amanah ini atau menepati janji secara syariat adalah wajib hukumnya. Ketika kita berbisnis, kita menjanjikan, misalkan kalau bisnis laundry ya, saya juga industri di laundry, ya kita harus berikan kecepatan, misalkan 4 jam jadi kebersihan ya, lalu juga kerapian misalkan dari setrikanya. Nah, itu ketika kita sudah menjanjikan itu ya wajib kita memenuhi itu. Ketika ada pakaian yang dicuci kotor, artinya kita tidak amanah, tidak menyelesaikan janji yang kita berikan. Nah, artinya ketika pakaian tadi setelah dicuci masih kotor, berarti kita ada kewajiban untuk mencuci ulang supaya menjadi lebih bersih. Nah, ini salah satu akhlak Rasulullah. Yang pertama itu amanah dan menepati janji yang juga bisa diterapkan di dalam Customer Relationship Management. Yang kedua adalah murah hati atau suka menolong ya. Nah, suka menolong ini atau murah hati merupakan pendorong alamiah dari sifat responsif dan proaktif yang sangat dibutuhkan dalam membangun jaringan bisnis ya. Ketika kita suka menolong, sudah tertanam di dalam kepribadian kita, di dalam kepribadian tim kita, customer service kita, akan memunculkan sikap proaktif gitu ya. Jadi ketika ada komplain ya, kita langsung respon dengan cepat, proaktif. Karena kita niat awalnya adalah ingin menolong, ingin membantu menyelesaikan permasalahannya. Dan ini juga hadis di dalam hadis riwayat
di Bukhari ya, sudah disampaikan juga sabda Rasulullah, Allah merahmati seseorang yang mempermudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih. Nah, juga di dalam hadis satunya ada seorang pedagang yang memberi pinjaman kepada manusia sehingga ia melihat mereka dalam kesulitan. Dia berkata kepada para pembantunya, berilah dia tempo hingga mendapatkan kemudahan. Semoga Allah memudahkan urusan kita, maka kemudian Allah memudahkan urusan pedagang tersebut. Nah, menolong orang yang kesusahan itu juga hukumnya wajib. Ketika kita memiliki kemampuan, ada orang kesusahan, kita wajib menolongnya ya. Sedangkan kalau kita ringan tangan atau suka menolong, secara umum hukumnya sunnah. Artinya adalah ini harus dijadikan di dalam standar layanan kita, terutama di dalam tim garda depan kita, supaya menjadi pribadi yang suka menolong. Jadi ditanamkan dulu karakter tersebut. Nah, ketika sudah tertanam, tanpa harus kita memaksa dia untuk bersikap membantu, otomatis nanti akan dia dengan sendirinya bersikap proaktif dan responsif. Yang ketiga adalah sidik atau kejujuran. Siapapun akan senang ya kalau berbisnis dengan orang yang jujur ya. Nah, ini juga sangat penting untuk memunculkan sikap trust, kepercayaan ya. Jadi jaminan rasa aman atau assurance dalam bisnis dan kepercayaan pada setiap bisnis lahir dari akumulasi kejujuran yang ditemukannya pada seseorang setiap kali melakukan aktivitas bisnis. Nah, dalam syariat Islam sendiri kita memang diharamkan untuk berdusta atau berkata bohong ya, atau menipu. Nah, perbuatan dosa ini merupakan perbuatan yang diharamkan. Nah, kebalikan dari berdusta adalah jujur ya. Dan di dalam hadis riwayat Tirmizi, pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama-sama dengan para nabi, orang-orang yang jujur dan para syuhada. Nah, ini luar biasa janji Allah kepada orang pedagang yang jujur ya, disebut jelas pedagang yang jujur. Artinya penyebutan profesi sebagai pengusaha atau pedagang disampaikan, disebutkan di dalam hadis ini. Akan dikumpulkan bersama para nabi. Ini hadiah bagi kita, terutama pengusaha di akhirat kelak ketika kita menjadi pribadi yang jujur. Contohnya misalkan kami di hospitality juga di laundry, ketika mencuci ada uang yang tertinggal di dalam saku ya. Ya kita kembalikan gitu ya, kita latih karyawan kita juga, dan ya alhamdulillah ya tanggapannya mereka sangat welcome sekali, karena sering sekali kita mengalami itu, uangnya langsung kita simpan, kita masukkan ke dalam tempat khusus plastik yang nanti akan diserahkan kepada pelanggan. Nah, ini akhirnya memunculkan kepercayaan oleh pelanggan. Uangnya saja dia walaupun ada yang kecil atau yang besar nominalnya itu disimpan ya, apalagi untuk perawatan pakaiannya juga insya Allah akan terpercaya mengerjakannya. Yang keempat adalah kepedulian yang tulus. Nah, ini ya juga sangat penting. Setiap orang suka diperhatikan ya, sebagai sifat alami manusia, sebagai makhluk yang spiritual ya, yang serba lemah. Artinya sangat senang sekali ketika diberikan perhatian atau kepedulian. Nah, kepedulian yang tulus akan membuat hubungan yang lebih dalam dari sekedar hubungan bisnis, seperti rasa kebersamaan dan persahabatan. Nah, ketika pelanggan kita merasa nyaman ya, merasa seperti pelanggan itu seorang sahabat, dia akan lebih sangat memahami ya, ketika misalkan kita juga menghadapi kesulitan-kesulitan. Nah, artinya apa ya, ketika kita ada komplain kelak nanti misalkan atau ada yang tidak memuaskan ya, dia karena sudah dekat hubungannya, ada kepedulian, akhirnya ya tidak menjadi high complaint ya. Nah, kepedulian yang tulus bukan rekayasa inilah yang akan menciptakan rasa empati dan intimasi yang hakiki ya, yaitu dengan al-itsar atau mendahulukan kepentingan orang lain, dan al-muwasah ya istilahnya kalau dalam Islam, suka menolong orang lain dan rasa kasih sayang yang tulus. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, sayangilah orang lain maka
niscaya kalian akan dirahmati Allah, dan berikanlah ampunan, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Nah, ketika kita menyayangi orang lain ya, memberi perhatian yang tulus ya. Contoh gampangnya ya, misalkan kita sekarang ada aplikasi WhatsApp, ya kita manfaatkan. Misalkan kalau ada pelanggan kita yang sedang mendapatkan kebahagiaan, ya kita mengucapkan selamat. Atau sewaktu-waktu kita mendoakan ya, kita kirimkan WhatsApp secara personal mendoakan. Nah, ini akan membuat dia merasa diperhatikan. Nah, ini juga yang kami terapkan di bisnis kami di Simply Group, untuk menyapa pelanggan, mendoakan ya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tampil menarik dan tidak berlebihan dalam komunikasi. Seseorang yang wajahnya ceria dengan senyuman tulus akan lebih nyaman untuk dipercaya dan diajak bicara ya, daripada yang merengut ya, yang cemberut gitu ya, yang tatapan matanya juga sinis. Nah, ini tentu akan membuat orang tidak nyaman. Ya, kita mungkin pernah mengalaminya juga ya. Artinya kita sebagai pengusaha harus paham tentang hal ini. Nah, penampilan lebih cepat memberikan kesan awal yang baik atau buruk. Nah, penampilan kita yang ramah akan memberikan kesan yang bagus di dalam bisnis kita juga ya. Karena citra perusahaan juga tertanam dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, sikap ramah menarik simpati tersebut merupakan daya tarik yang kuat untuk menumbuhkan simpati ya. Nah, ternyata di dalam hadis riwayat Ahmad juga sudah disampaikan perkara ini ya. Setiap kebaikan adalah sedekah. Dan termasuk kebaikan jika engkau menemui saudaramu disertai wajah berseri. Nah, luar biasa ya, sudah diajarkan juga di dalam hadis, dengan kita tersenyum wajah berseri itu udah sedekah ya, kebaikan. Dan di dalam hadis yang lain muttafaq alaih, perkataan yang baik adalah sedekah. Nah, ini luar biasa, ternyata Islam sudah sangat komprehensif ya, sumber segala problem kehidupan termasuk di dalam pelayanan ya, di dalam berbisnis. Ternyata sudah disebutkan, disampaikan juga. Nah, inilah artinya kita sebagai pengusaha sudah terjawab semua ya, problematika termasuk di dalam kita pelayanan pelanggan. Jadi saya itu orangnya suka baca buku ya sebelum saya mengkaji Islam lebih dalam, baca buku-buku pengembangan diri yang tentu saja sumbernya dari Barat ya, karena mereka yang gemar menulis tentang perkara bisnis dari A sampai Z. Dan ternyata setelah saya mulai mengkaji Islam, ilmu-ilmu Barat tadi semua sudah diajarkan juga di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang diantaranya tadi tentang bagaimana melayani pelanggan. Nah, ini luar biasa. Islam ternyata juga sangat komprehensif ya, bukan hanya mengatur urusan ibadah saja. Apalagi kalau ngomong urusan pemerintahan, politik ya, sistem ekonomi, ternyata juga lebih detail lagi mengatur ya. Karena urusan yang remeh-temeh masuk kamar mandi aja ada aturannya, apalagi urusan-urusan yang sangat complicated ya, itu Islam sangat mengaturnya juga. Nah, inilah luar biasanya Islam sebagai the way of life ya, Islam sebagai panduan kehidupan yang bisa kita ikuti. Dan insya Allah ketika kita menjalankan itu diniatkan karena Allah semata, akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.